Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rini Della Rembulan, biasa dipanggil Bulan dengan NIM 23020366067. Saya mahasiswa dari Prodi Pembangunan Sosial Universitas Mula Warman. Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis mengenai konflik agraria antara masyarakat adat Melayu Tua dan pemerintah dalam proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, yaitu di Kota Batam. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian memblokir jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak kelihatan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat tersebut berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi. Konflik ini bukan sekedar perbedaan kepentingan antara rakyat dan negara, tetapi juga menggambarkan persoalan tentang keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat adat, dan pembangunan nasional. Melalui video ini, saya akan membahas akar masalah, kronologi, dampak, serta memberikan beberapa solusi yang relevan untuk menyelesaikan konflik tersebut secara berkeadilan. Akar dari masalah ini bermula dari tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat adat Melayu Tua dengan pemerintah dan pihak swasta, yaitu PT Makmur Elok Graha yang ditunjuk untuk mengelola pembangunan proyek Rempang Eco City. Masyarakat Melayu Tua telah mendiami tanah di Pulau Rempang selama berabad-abad secara turun-temurun. Tanah tersebut merupakan tanah adat yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan spiritual bagi warga. Namun karena tidak memiliki sertifikat formal, tanah adat itu kemudian dianggap sebagai tanah negara. Pemerintah lalu memberikan izin pengelolaan lahan seluas 17.600 hektar kepada PT Makmur Elok Graha untuk membangun kawasan industri dan hunian modern. Ketimpangan legalitas tanah inilah yang menjadi akar dari konflik agraria di Pulau Rempang. Konflik mulai mencuat pada Agustus 2023 ketika proyek Rempang Eco City ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah menilai pembangunan ini akan membawa kemajuan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, masyarakat adat merasa hak mereka terancam karena proyek ini menuntut relokasi 16 kampung tua dalam total sekitar 10.000 jiwa. Proses pembangunan yang dilakukan tanpa persetujuan dan pelibatan warga menimbulkan penolakan keras. Masyarakat merasa bahwa pemerintah lebih berpihak pada investor daripada rakyat kecil yang sudah lama menjaga tanah dan lingkungannya. Puncak konflik terjadi pada 7 September 2023 ketika aparat keamanan melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak pemasangan patok proyek di Jembatan 4 Barelang. Warga yang mencoba melindungi tanah mereka justru dibalas dengan tembakan gas air mata dan tindakan kekerasan. Akibat bentrokan tersebut, beberapa warga ditangkap dan anak-anak sekolah di sekitar lokasi harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang tidak mengedepankan dialog dan partisipasi rakyatnya hanya akan melahirkan luka sosial. Dampak dari konflik ini sangat kompleks. Dari sisi sosial, masyarakat adat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan keretakan hubungan sosial di antara warga maupun dengan pemerintah. Secara ekonomi, masyarakat kehilangan sumber penghidupan yang berasal dari kebun, laut, dan hasil alam. Dari sisi lingkungan, proyek yang belum disertai dengan kajian AMDAL berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut, hutan, dan sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat.
Sedangkan dari sisi politik, peristiwa ini memperlihatkan lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ditinjau melalui teori konflik Karl Marx, maka persoalan di Rempang mencerminkan pertentangan antara kelas pemilik modal atau borjuis dan masyarakat adat proletar. PT Makmur Elok Graha dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan ekonomi dan politik berusaha memperluas modal dengan mengorbankan rakyat kecil. Masyarakat adat sebagai pihak yang dieksploitasi kemudian melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak atas tanah dan identitas mereka. Dalam perspektif Karl Marx, konflik seperti ini adalah konsekuensi logis dari sistem pembangunan kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan bukan kesejahteraan manusia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, terdapat beberapa solusi yang diupayakan. Pertama, pemerintah harus segera mengakui status hukum tanah adat masyarakat Melayu Tua dengan mempercepat proses sertifikasi dan memberikan perlindungan hukum yang jelas. Dampaknya adalah terciptanya kepastian hak atas tanah serta menekan potensi konflik agraria di masa mendatang. Yang kedua, pelaksanaan proyek Rempang Eco City harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif di mana masyarakat adat dilibatkan secara tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, warga merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan korban pembangunan. Yang ketiga, pemerintah PT Makmur Elok Graha perlu melakukan audit lingkungan independen serta kajian AMDAL secara terbuka untuk memastikan proyek tidak merusak ekosistem. Dampak positifnya adalah terciptanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, perlu dilakukan dialog terbuka dan mediasi berbasis hak asasi manusia dengan menghadirkan tokoh adat, akademisi, serta lembaga independen agar penyelesaian konflik dilakukan secara damai dan adil. Langkah ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat citra negara sebagai pelindung rakyatnya. Selain solusi praktis, dalam kasus ini juga perlu refleksi mendalam terhadap arah pembangunan nasional. Pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing, tetapi juga memperlihatkan keadilan sosial, kearifan lokal, dan hak asasi manusia. Keberhasilan proyek besar seperti Rempang Eco City seharusnya diukur bukan hanya dari nilai investasi, tetapi dari sejauh mana pembangunan itu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat. Dengan memahami akar masalah, kronologi, dan dampaknya secara menyeluruh, diharapkan semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat dapat mengambil pelajaran berharga dari konflik ini. Negara harus hadir sebagai penengah yang adil, bukan sekedar fasilitator investasi. Pemerintah dan PT Makmur Elok Graha perlu menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi. Sebab tanah adat bukan sekedar aset, melainkan simbol identitas dan kehidupan bagi masyarakat Melayu Tua. Sebagai penutup, marilah kita menyadari dan mengingat bahwa pembangunan sejati bukanlah yang menggusur rakyatnya, tetapi yang tumbuh bersama rakyatnya. Semoga konflik di Pulau Rempang menjadi titik balik bagi pemerintah Indonesia untuk membangun dengan hati, menghormati hak masyarakat adat, dan menjaga alam sebagai warisan bersama. Dengan dialog, keadilan, dan empati, Indonesia dapat menjadi negara maju tanpa meninggalkan akar budayanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah